Selamat siang Pak Adam. Selamat pagi siang. nih ya, pagi menjelang siang mungkin. Dikondisikan. Yang mana yang bagus? Tidak jumpa. Iya, Bro. Pak Adam ini viral. Viral ya? Iya, saya ini sebetulnya belum pernah ketemu Pak Adam. Mungkin lihat sekilas, Iya. tapi namanya sudah di mana-mana. Kayak pendekar Pak Adam ini. Oh iya, Wiro Adam gitu Wiro lah Adam, ya. jangan sableng ya Pak Adam ya. Iya, terima kasih Pak Adam sudah hadir di Pojok Inspirasi dan Edukasi. Hari ini kita alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Amin. Dan Pak Adam ini seorang kepala sekolah Iya. di SMA 13 Konawe Selatan ya Pak Adam ya. Sementara ya. Luar kepala biasa sekolah. sekali ya, karena unik sekali. Pertama, Pak Adam ini khas, berbeda dari kepala sekolah lain. Kesannya orang itu kalau ketemu Pak Adam, ini kepala sekolah atau Iya. rocker. Oh iya. Karena Pak Adam ini bisa menyanyi, bisa juga duduk sama orang-orang di tongkrongan di mana, tapi Iya, bisa iya, juga iya. mengelola suatu sekolah, Pak. Ini kan suatu hal yang luar biasa. Mungkin bisa Pak Adam ceritakan dulu gaya khas Pak Adam ini sehari-hari bagaimana ini? Oh iya. Sip, baik. Thank you, Bro. Siap Om. Om saja ya saya panggil ya. Oh iya, Ya, siap. ya. Iya, Tante. Jangan begitu dong. Oh iya. Oke ya, saya mau mulai dari mana ya? Tapi sebelumnya saya mau ucapin terima kasih banyak untuk diundangnya saya. Siap gitu Pak loh. Adam. Iya. Sama-sama. Terserah mau diambil sebagai kepala sekolah yang unik, kepala sekolah yang agak lain, kemudian kepala sekolah yang apalah. Tapi setidaknya ada gambaran mungkin ya yang bisa saya berikan ke teman-teman semua secara umum gitu. Bahwasanya sosoknya Adam itu dia seperti ini. Iya. Kemudian dia tidak dibuat-buat gitu loh. Betul. Kalau melihat ke belakang sih sebenarnya, Bro, saya itu memang kebanyakan mainnya di entertain gitu ya, di entertain. Iya. Di tahun-tahun yang lalu, di tahun-tahun 90-an itu dunia seperti ini sudah kami masuki. Saya pribadi sudah masuki gitu. Kayak maksudnya musik apa? Iya, gitu ya? mau musik, mau broadcasting, kemudian event organizer, kemudian manajer band, kemudian MC di setiap konser gitu kan. juga ya Pak Adam ya? Iya, event organizer. Jadi memang passion saya, view saya sudah seperti ini gitu loh. Iya kan, sudah seperti ini. Malah Bro, banyak yang tidak percaya kalau saya itu salah satu alumni dari sebuah perguruan tinggi Islam yang ada di Kota Kendari gitu. Masa? Iya. Luar biasa ya Pak Adam ya? Malah dianggap bohong gitu lah. Kamu itu apa? Kau itu tuh bercandamu kau terlalu berlebihan begitu. Dia bilang begitu. Tapi saya kan sudah seperti ini, seperti ini. Di perguruan tinggi Islam, tapi main-mainnya di broadcasting, berhubungan sama mic gitu ya. Iya. Dulu main-main di radio gitu. Kemudian dulu juga isi iklan-iklan produk motor, ya kan? Di salah satu penyiaran publik di Kota Kendari di Sulawesi Tenggara ya. Saya biasa isi raih hadiah dari bla 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 kayak gitu. Pak Adam itu pengisi suaranya. Iya, voice over gitu kan. Gaul sekali Pak Adam ya Selalu. di dunia entertainment ya. Jangan pakai i ya. Jadi gitu. Jadi main radio, MC, ada band-band yang memang Iya. datang konser di sini. Itu kalau di tahun-tahun 90-an bisa jadi pasti saya gitu loh. Insya Allah pasti saya. Karena kemungkinan mungkin produk produk itu passionnya sama dengan saya gitu loh. Iya. Yang cocok. Banyak sih MC teman-teman yang memang punya kapasitas, dan pada waktu itu ya saya itu kemudian manajer band, salah satu band Kendari juga yang sudah nasional, gitu kan ya, pernah juga saya pegang ya, malah merubah nama bandnya, hurufnya, kemudian merubah judulnya gitu, seperti maaf saya sebutkan salah satu band. Iya boleh. Zivilia gitu ya. Oh begitu ya. Jadi manajer pertamanya Zivilia itu saya gitu loh. Oh Masya Allah.
Luar biasa Pak Adam, saya suka sekali. Mengharukan. Luar biasa, ketemu legenda hidup ya. Legenda ya, jangan legenda. Masih inilah. Oke, Pak Adam berarti Pak Adam ini sudah memang selain di sebagai pelaku, Pak Adam juga ada di posisi manajemen ya. Iya, betul. Tapi memang waktu itu nggak ada gambaran akan masuk ke dunia pendidikan begini. Iya, betul. Pernah terbersit mungkin saya akan jadi guru atau bagaimana Pak Adam? Iya. Menarik sekali itu kayaknya Pak Adam. Kalau guru apa ya teman-teman semua ya, Bapak Ibu guru, teman-teman semua yang lagi mendengarkan menyimak podcast ini, mau dibilang cerita ya enggak, mau dibilang halusinasi juga tidak, mimpi juga tidak. Tapi memang terbersit pernah di waktu masih di kelas 4 SD gitu ya bro. 4 SD, 4 SD ya, luar biasa. Ketika ditanya sama guru, kamu mau jadi apa? Ya saya langsung bilang apa ketika mau jadi ketika nanti mau tamat sekolah, kuliah, mau jadi apa ya cita-citanya. Saya langsung bilang guru gitu. Otomatis ya Pak Adam ya. Setelah itu lupa kan tidak ada pertanyaan lagi itu ya karena remaja sudah bergaul. Betul. Dan memang pada waktu itu ketika saya bercita-cita ingin jadi seorang guru, saya sudah membayangkan gitu kan ketika si Darman ini, si Adam ini yang dikenal itu. Itu sudah bayangkan model saya nanti seperti ini gitu. Pakaian saya itu sudah seperti ini. Nah, ternyata antara harapan saya ya, doa saya dengan apa yang saya gambarkan di kepala saya, betul. Iya, betul-betul ternyata terjadi. Kesampaian ya Pak Adam sini. Iya, kesampaian. Kita memang nggak boleh remehkan ya cita-cita seorang anak kecil itu. Betul. Mungkin akan bangkit lagi ketika dia sudah menilai semasa dewasa. Betul sekali. Alhamdulillah saya berarti juga manusia gitu. Ada proses kecil saya gitu ya. Betul. Dia langsung langsung besar gitu. Tidak langsung rocker jadi rocker ya. Iya Pak Adam, menarik sekali nih Pak Adam. Pertama itu yang Pak Adam cerita tadi dunia entertainment ya. Bagaimana Pak Adam itu dari entertainment ini tiba-tiba dihadapkan sama dunia edukasi. Iya. Yang mana kita tahu pakemnya ini dunia edukasi kan formal Pak Adam ya. Betul sekali. Nah, pernah nggak sih kalau Pak Adam ketika di sekolah ini ya sekarang ya, dari guru, dari siswa, ada nggak sih yang tanya, Pak Kepala Sekolah gaul sekali atau Kepala Sekolah kok bisa modelnya enak sekali gini ya, karena kan Pak Adam ini ibaratnya kalau dunia pendidikan ini gurun Pak Adam. Pak Adam ini secercah air. Saudara. Ngeri ya Pak Adam ya. Iya. Oke ya. Banyak deh, banyak sekali. Kaget mungkin ya. Iya, malah 2 hari yang lalu sudah seperti itu kejadiannya. Jadi saya pertama masuk di SMA Negeri 13 Konawe Selatan. Iya. Untuk setelah terima jabatan gitu kan. Itu ya, untuk setelah terima jabatan kebetulan saya di banyak tamu yang kami undang gitu, banyak tamu. Termasuk dari komite, kemudian camat, artinya unsur-unsur politik yang ada di sekitar wilayah SMA 13 Selatan gitu. Duduklah kami ngobrol-ngobrol semua di ruangan gitu kan, yang ruangan kepala sekolah duduk. Tapi saya duduknya di kursi tamu gitu loh. Di kursi tamu duduk ngobrol. Selama sekitar 30 menitan lah kami ngobrol-ngobrol semua. Langsung komite ini ngomong. Setelah situ ada pengawas manajerial, ada dari KCD gitu kan, ada dari unsur komite. Komite ngomong gini komite. Dari tadi ini kita ngobrol yang mana kepala sekolah baru gitu loh. Jadi tadi kumpul belum diketahui mana kepala sekolah baru. Mana kepala sekolah barunya gitu. Tapi mereka sudah tahu ini Pak Adam sih di situ. Belum pernah lihat. Iya, belum pernah lihat. Namanya itu sudah dikenal. Kemudian tapi casingnya belum ditahu. Berapa menit Pak Adam baru mereka bertanya? Jalan 30 sampai 45 menit gitu loh. Berarti penampilan Pak Adam ini tetap seperti begini. Iya, betul. Luar biasa Pak Adam. Karena kemarin kan begini teman, bro. Sebelum saya jadi kepala sekolah, saya juga kan besar di operator sekolah gitu loh. Pernah di operator sekolah ya. Berarti itu bagian pendataan siswa Dapodik begitu ya. Iya, Dapodik ya. Semua ya. Jadi kegiatan operator sekolah itu kan kadang-kadang ada dari kementerian, ada surat dari kementerian atau ngambil komputer di kementerian, ada pelatihan. Pelatihan ya, ke pusat ya dipanggil ya. Iya. Jadi saya berangkat itu dengan penampilan seperti ini gitu loh. Iya, memang pakem, memang ini jati diri Pak Adam ya. Masuklah saya ketika pembukaan, kayaknya enggak ditegur gitu kan.
Hari kedua juga ya seperti itu, jalan-jalan saja tidak ada seperti biasa. Sama berpikir, kayaknya boleh ini kayaknya. Artinya dengan berpenampilan begini ya, sepanjang mungkin penampilan itu didukung oleh aura positif yang keluar dari diri kita gitu. Kita punya hal-hal positif ya. Artinya kita punya bobot juga Pak Adam ya. Jadi inner itu sebenarnya yang nilai itu, bro, itu bukan kita gitu loh. Maksudnya inner yang terdalam itu saya ini iri dengki, sombong, ria, takabur itu bukan saya yang harus mengakui gitu loh. Jadi itu ngambilnya dari luar. Jadi orang lain kan, dia ini orangnya tidak injil. Jadi saya yakin mungkin dengan penampilan saya begini, view saya seperti ini, kemudian inner saya yang memang ya apa adanya gitu, tidak ada unsur mau buat gerakan apa tambahan yang bernilai positif ya, mungkin menurut saya seperti itu. Jadi dia seimbang gitu kan. Yang view kelihatan, kemudian yang inner yang memperkuat sehingga Adam ya. Adam memang begitu. Iya begitu memang dia dari dulu kayak gitu. Luar biasa Pak Adam. Jadi memang inner itu biar orang yang nilai ya. Jadi itu membentuk karakter Pak Adam. Adam begini ya. Inilah Pak Adam ya. Betul. Jadi memang bro, anehnya itu, kalau aneh ya alhamdulillah mungkin saya juga dibantu oleh kondisi gitu loh. Artinya era sekarang ya. Kondisi ya. Iya. Era sekarang yang memang sudah zaman teknologi gitu kan. Siswa-siswa itu sudah bisa melihat ada penampilan seperti ini, ada penampilan seperti ini. Jadi ketika saya masuk di SMA 13 mereka bilang, wajar ya. Ada yang penampilan seperti itu gitu loh. Iya kan, jadi itu dia membantu saya. Iya, betul. Kebetulan apa yang kapasitas saya gitu loh ya, kapasitas yang saya punya sekarang itu berkesesuaian dengan kondisi sekarang. Betul Pak Adam. Kan? Iya betul. Kita menyanyi di sekolah, ala-ala ngerok, ala-ala apa, siswa, sekarang kan siswa juga begitu, main media sosial, bernyanyi, berekspresi gitu. Jadi saya memang hadir di eranya memang era gitu open mind-nya itu ya. Iya, betul, keterbukaan gitu kan. Artinya informasi-informasimu itu bisa masuk, gaya-gaya, kemudian macam-macam lah. Jadi orang ketika melihat saya, tidak. Siswa pun juga ketika melihat saya ya senyum-senyum saja. Betul. Iya, senyum-senyum saja melihat. Malah dengar-dengar ya kepala sekolah saya ini. Tapi kalau mengenai view saya, ya sampai sekarang pun kalau ada tamu yang datang langsung berhadapan dengan saya, pasti mereka tidak kenal. Pasti tanya, mana kepala sekolahnya? Pasti begitu ya. Pasti bilang, pasti begitu. Tapi mereka responnya bagaimana itu? Pak Adam ya ternyata. Ini ya ternyata. Jadi responnya itu, bro, menarik kayaknya itu Pak Adam. Mungkin karena mereka kaget ya. Iya. Kemudian nanti pas ketika mereka pamit pulang, mereka bisa bilang, ternyata kepala sekolah ada juga seperti ini. Maksudnya ternyata sekolah juga bagus, bisa juga dipimpin sama sekolah ini, bisa dipimpin sama view seperti ini. Ya asik juga deh. Betul ya Pak. Iya, pas baliknya gitu loh. Jadi yang Pak Adam bilang inner itu ya, jadi orang itu biarkan dia menilai, nanti kan dia akan menyimpulkan juga Pak Adamnya seperti jadi ternyata sesuai lah bobot dengan ini. Tapi luar biasa Pak Adam, maksudnya itu membuat orang menginspirasi gitu ya. Menginspirasi anak-anak juga, ternyata tidak harus kita bagaimana tampil apa adanya saja. Iya, kita punya aset ya gunakan kita punya aset, kita punya modal diri ya gunakan kita punya modal. Jangan banyak menciplak gitu kan. Kemudian kalau yang kita ambil itu kita masukkan ke diri kita, pasti bentrok di dalam ini. Tidak sesuai. Kalau kita jalan ini mengalir apa? Jangan sampai jabatan itu membebani siapa diri kita sebenarnya. Iya, sepakat bro. Luar biasa sekali. Betul. Kalau yang menginspirasi Pak Adam ini memang mungkin dari waktu muda itu ada nggak yang menginspirasi? Saya akan pertahankan modelku, jati diriku seperti ini sampai kapanpun. Kalau menginspirasi sih ya pasti ada lah bro, ada bro. Tapi satu hal mungkin yang saya kembali ke tadi bahwasanya saya nyari sesuatu yang membuat saya nyaman gitu. Passion saya itu di mana gitu loh. Penempatan saya harus berpenampilan, bergaya bicara seperti apa. Setidaknya saya mampu tempatkan diri saya gitu loh. Kalau mungkin kalau saya lagi berada sebagai seorang MC misalkan, MC ya saya harus saya ingin MC yang seperti ini gitu loh. Seperti ini. Kemudian sama MC ini itu di area mana?
Oh iya. Iya. Ada Iya tempatnya betul. memangnya ada anunya. Iya, di tahun-tahun yang lalu bro, tidak cuma di Sulawesi Tenggara saya MC. Oh. Iya, saya kalau sudah mendekati bulan Ramadan Iya. atau bulan-bulan April, saya ke Makassar. Saya ke Sulawesi Selatan, keliling Sulawesi Selatan sama salah satu IO yang panggil saya, yang IO itu pernah ke Kendari waktu ada konsernya sebut grup band Kapten yang trailer Oh, itu Kapten, yang iya. Kapten trailer Iya, yang iya, naik iya. mobil tronton itu 2000-an dulu ya. Iya. Oh, luar biasa. itu kan IO-nya itu dari Makassar tapi orang-orang Bandung semua gitu. Oke, Toh, iya iya. orang-orang Bandung semua mereka ke sini cari saya panggil saya begitu toh Iya. untuk MC mereka dapat jadi saya ada event di sana saya yang ke sana. Jadi Padam yang dipanggil ke sana. Iya. Undang khusus untuk jadi MC. Jadi MC kegiatan itu. iya macam-macam lah. Luar biasa pengalaman ya Padam ya. Lucu deh kalau mau dipikir ya. MC yang tampilan bukan tampilan rock tapi tampilan laki-laki gitu loh. Iya, Iya, manly tampilan. banget ya laki-laki Iya, banget gitu. Iya. Karena kan banyak orang yang bilang yang namanya laki-laki itu harus gondrong, Iya. bertato, kemudian pakai anting-anting, Anting-anting, ya kan. betul, Bilang. iya. Ternyata kalau produk itu, bro, untuk tampil laki-laki itu bukan seperti itu. Ya memang laki-laki yang dari dalam. Gitu ya Pak. Jadi Iya. Padam lebih ke auranya ya. Iya, iya. Memang nih kalau laki-laki itu ya akan kentara, dia itu Iya, gentle betul, gitu ya. betul. Itu lah. Pejantan. Iya, jadi memang aset kita harus tahu kita punya aset, kita punya kemampuan, kita punya modal apa sih sebenarnya, bro? Apa Ukuran toh? diri kita, Iya, kita harus paham mungkin, Padam. harus itu supaya tidak, kalaupun kita mengadopsi dari luar, ya Ya. dia berkesesuaian dengan Diri kita. Iya, Luar biasa. diri kita gitu. Ya Memang seperti itu. gitu ya. Triknya memang kalau mau jadi diri sendiri gitu Padam ya. Iya, ha. Apapun itu kita ambil terus kita sesuaikan dengan diri kita. Betul. Itu yang membuat kita nyaman Iya, gitu ya Padam ya. iya betul. Jadi tetap memang bro ada sosok yang sebagai ini kita gitu kan. Ya, sebagai inspirasi Kita, iya. Tapi itu cuma men-trigger kita gitu loh. Iya. Men-trigger diri kita supaya kita lebih berkembang gitu kan. Iya, sebagai diri kita sendiri. Iya, Luar untuk biasa, Padam. untuk menambah kapasitasnya kita, menggemukkan gitu kan. Betul Saya punya modal ini semakin dia gemuk gitu loh. Akhirnya karakter Padam seperti yang sekarang. Orang Iya. kalau dengar Padam sudah tahu, oh ini dia Padam. Iya. Iya betul. Makanya saya ini sebenarnya timingnya tepat gitu loh kalau saya. Kan? Masanya memang. Iya Ada bro. masa memang, Iya. Padam. Maksudnya yang jadi pejabat sekarang itu circle saya gitu Iya, kan. Circle betul. saya. Seperti kalau saya pergi ke dinas misalkan ke kantor dinas induk, kantor ya, dinas kantor induk ya. provinsi ya. Iya saya datang. Itu kebanyakan Dam, saya punya fans dulu, fans radio saya gitu kan. Jadi ketika melihat saya, Adam itu sudah seperti itu, bro. Betul. Adam itu sudah seperti itu dia. Dari dulu dia seperti itu. Malah mungkin lebih ekstrim gitu kan. Kalau dulu, bro, Betul. segini rambut. Oh gitu, kan. Padam pernah gondrong juga ya. Iya pernah. Luar biasa. Tapi kalau jilbab enggak ya. Enggak aja. Tit bunyi gitu lah. Disensor itu. Mari Padam kita minum dulu Oke, mungkin bro. Padam. Kita seruput gitu kata Seruput dulu kerennya di gitu lah. pagi ini. Iya. Harus bunyi dia. Gitu loh. Ya, harus ada Padam. Iya. Nikmat sekali. Untung tit ya. Dan ya Padam pernah nggak ada anggapan miring mungkin, kan ini Padam pada saat pertama terangkat ya di kepala sekolah, kan yang Padam hadapi ini bukan lagi lingkungan pegawai atau guru-guru sekolah, tapi sudah masyarakat kan Padam gitu ya. Guru-guru dan Betul. orang-orang pejabat di lokasi itu. Pernah nggak ada anggapan miring dari orang-orang tersebut atau mungkin orang tua murid tentang gaya Pak Adam yang nyentrik ini? Iya. Ih, kenapa kepala sekolahnya begitu modelnya kan? Iya. Mungkin mereka tidak se-open mind anak-anak generasi sekarang. Nah, bagaimana itu? Apa ada siasatnya atau apa ada cara ada menjelaskannya? Iya. Ya silahkan Pak Adam. Energi itu, lampu itu bakalan berpijar, akan menyala gitu kalau ada unsur negatif dan unsur positif gitu. Iya, kemudian menyala. Dan setiap senafikan itu, bro, ya pasti ada lah, ya kan? Iya, pasti ada lah. Ada yang berpendapat, Adam, ya sudah pantas dia begitu. Memang sudah seperti itu. Berapa beribu-ribu tahun yang lalu Adam berpenampilan seperti itu dari sebelum dimulainya peradaban ini ya. Iya betul. Nah ada juga memang yang melihat kayaknya mirip melihat dari samping gitu tuh. Iya. Kalau orang dulu
Aku lihat dari samping kayak pandang inting saya kayak gitu. Ya seperti itu. Ada juga sih sebenarnya. Tapi kan begini, saya bukan melawan, saya munculkan itu dengan sesuatu yang positif gitu, ya, sesuatu yang positif. Di awal-awal saya masuk di SMA Negeri 13 Konawe Selatan, bro. Iya. Saya melihat potensi-potensi siswa saya dulu gitu loh. Oke. Ya potensi siswa saya itu modal manusianya khususnya untuk siswa itu di Wolasi itu seperti ini gitu loh. Guru saya juga itu seperti ini. Lingkungan saya itu juga seperti ini. Lingkungan politik, agama, budaya. Nah, itu yang saya coba pelajari dulu gitu. Pak Adam berarti profiling dulu ya. Iya, betul. Saya coba lihat melihat mengobservasi kebutuhan SMA Negeri 13 Konawe Selatan ini itu yang sebenarnya yang ini gitu loh. Iya. Kenapa sekolah ini tidak dikenal gitu lah, ya kan? Kenapa ada apa dengan sekolah ini gitu? Selalu dilewati terus, ada buat kegiatan dilewati terus, ada event di Kendari dilewati terus. Gitu. Coba lihat, coba gali, analis. Ternyata ini yang bisa saya angkat gitu. Iya, ini bisa saya angkat. Makanya siswa-siswa kalau ada lomba-lomba di Kendari biasa ada undangan, ada sifatnya undangan atau partisipan, saya kasih ikut, saya punya anggota. Mau menyanyi, mau puisi, mau teater, mau perfilman, saya kasih ikut semua. Kalau siswa begitu. Kalau guru-guru saya ikutkan di workshop gitu kan, baik yang luring ataupun daring gitu. Nah itu yang saya coba pakai, kemudian saya angkat gitu. Nah itu tadi yang untuk menampik bias melihat tidak ya kenapa ada kepala pandangan sekolah negatif gitu ya Pak Adam. Nah alhamdulillah sekitar sebulan lah bro saya di sana. Iya. Anak-anak saya sudah kasih keluar dari gunung karena sekolah saya itu gunung. Iya. Gunung turun begini, itu langsung sekolah saya di sini. Pas di kaki gunung. Di lebah begitu ya Pak Adam ya. Kaki gunung Popalia. Iya. Pas itu. Jadi memang kalau mata telanjang kalau mau lihat begini pasti dilewati tidak punya sekolah gitu kan, karena orang pasti melihat jauh. Ternyata ada sebuah aset, ada sebuah potensi, ada manusia-manusia yang luar biasa di situ, aset pendidikan yang tentunya bisa ini. Itulah saya bawa mereka keluar. Bawa keluar mereka semua. Ya alhamdulillah keluar dapat juara 2. Iya. Juara 2 semua. Saya berpikir kenapa juara 2 terus ini? Ternyata memang angka 13 itu memerlukan angka nomor 2 supaya bisa 1, 2, 3 sayang semuanya. Betul gitu sekali, luar biasa. Ya, mungkin seperti itu. Tapi kan ini proses gitu loh ya. Luar biasa. Filosofi dan strateginya itu Pak Adam ternyata mempelajari dulu lokasinya. Memang strateginya begitu, melihat bagaimana ini. Pendekatan juga supaya siswa-siswa mau bersekolah. Betul bro, sebagai itu kan ukuran standar default ya bagi seorang pemimpin gitu ya, bagaimana melihat aset-aset yang berada di lingkungannya gitu ya, baik itu modal fisiknya, modal lingkungannya, modal agama, budaya, itu yang harus kita pelajari. Dan itu saya kira standar default bagi seorang kepala sekolah ya untuk mengembangkan sekolahnya gitu loh. Hal yang harus kepala sekolah tahu dulu. Betul bro. Iya, karena ini bahwa ini yang utama. Betul. Karena kadang kita sebagai manusia biasa kita banyak mengadopsi gitu loh. Ambil dari luar, kita masukkan. Sementara sekolah kita sudah agak riskan gitu loh. Betul. Ada ide bagus, ada pengolahan begini, ada begini. Ayo kita masukkan ke sekolahnya kita gitu loh. Padahal sekolah kita sebenarnya tidak mampu gitu loh. Betul. Karena beda rasa pasti sama yang di sebelah gitu kan, beda rasa. Betul sekali luar biasa Pak. Normalnya bagusnya kemampuan aset kita yang ada di lingkungan sekolah yang sebenarnya. Nah, itu yang saya coba pakai, bro. Untuk bukan menampik sih, mencoba untuk memunculkan image positif terhadap pandangan orang ke saya gitu loh, saya kira. Tapi betul Pak Adam, SMA 13 Konsel ini kan berprestasi sekarang ini apa ya Adam, seperti yang ikut lomba. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu inspirasi bagi kami juga pelaku pendidikan juga Pak Adam yang di luar sana, para guru, para kepala sekolah, ternyata yang utama itu adalah menggali potensi dari sekolah itu ya. Aset kita betul. Bukan hanya diberi masukan ini itu kita tampung semua.
tapi gali potensi dan itu yang dikreasikan Pak Adam ya. Betul bro. Luar biasa memang. Kalau saya juga dari pertama Pak Adam, mungkin terakhir baru saya tanya, ternyata Pak Adam ini luar biasa ya. Biasa di luar. Biasa di luar kalau saya. Orang luar biasa itu biasa di luar. Biasa di luar gitu. Luar biasa sekali Om. Oke, Om, terus juga ini Om, kalau di sekolah itu Pak Adam ya, bagaimana Pak Adam itu dengan guru-guru seandainya bagaimana, kan ini dari sistem kita ini kan bagaimana memberikan pengarahan kepada guru-guru, apakah tetap dengan gaya rocker atau gaya gaul Pak Adam, atau kadang juga Pak Adam akan bersikap tegas, perlukah bersikap tegas juga ya? Betul. Lagi-lagi kalau kita standar default ya fungsi manajerial itu ya tentunya sama sih sebenarnya dengan teman-teman kepala sekolah yang lain, sama dengan kepala sekolah yang lain, sama dengan guru-guru ketika menghadapi bapak atau ibu kepala sekolahnya gitu loh. Saya senantiasa mengedepankan ada nilai ukur gitu loh yang biasa saya ambil, nilai ukur itu sebagai standar saya. Kembali lagi tadi bahwasanya guru itu adalah pemimpin pembelajaran gitu loh. Oke, guru adalah pemimpin pembelajaran. Ya. Artinya ada nilai-nilai kemerdekaan di situ yang tentunya harus dimiliki guru, sehingga guru tidak ada rasa takut, gelisah, cemas gitu, diintimidasi gitu loh. Menarik. Nah, iya. Harapan saya itu seperti itu. Saya mencoba untuk menyesuaikan juga ketika saya juga dulu menjadi seorang guru. Iya kan? Ketika saya menjadi seorang guru, saya pun pasti merasakan ada hal-hal yang saya tidak nyaman gitu. Bukan tidak suka, tapi tidak nyaman dengan pemimpin saya gitu. Nah, ketika saya terjun sebagai manajerial menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 13 Konawe Selatan, saya mencoba untuk memakai gaya saya gitu loh. Yang saya tidak suka dulu waktu saya menjadi guru itu apa sih? Ya kan, saya kumpulkan dulu semua. Saya munculkan dulu pertanyaan-pertanyaan yang saya tidak suka waktu saya jadi guru, apa? Saya kumpulkan. Saya cari plastik. Enggak lah. Saya kumpulkan, kemudian saya simpan, kemudian saya analisis. Oh, ini yang pantas gitu bro, yang saya pakai. Nah, itu saya pakai. Dibungkus, dianalisis ya. Iya. Nah, jadi kalau mau melihat mereka suka atau tidak suka, ya mungkin mereka sembunyikan gitu ya kan. Ya, tapi saya berusaha untuk memberikan kenyamanan yang terbaik ketika saya hadir di ruang guru. Misalkan guru-guru tidak pergi satu-satu kan, guru tidak bisa kan, kalau ada kepala sekolah itu guru, cepat ada kepala sekolah. Ada bagaimana tekanan auranya itu Pak. Iya. Betul bro, betul. Beda kalau teman saya, tapi bagaimana? Betul. Memang. Ada juga guru yang pas pulang ngajar dia tidak langsung ke ruang guru karena ada kepala sekolah, dia pergi ke perpustakaan, betul, dia pergi ke kantin gitu. Nah, ini yang tentunya saya akan cari obatnya, penawarnya itu supaya ketika saya datang, ya mereka merasa nyaman gitu loh. Betul. Iya, merasa nyaman. Ya saya coba itu tadi. Jadi saya gali dulu potensinya, saya melihat dulu potensi teman-teman saya. Modal guru-guru saya ini itu kayak seperti bagaimana dia di SMA 13. Nah, alhamdulillah kesyukuran juga bro, di SMA Negeri 13 Konawe Selatan itu guru-gurunya masih muda-muda semua. Begitu ya Pak Adam ya? Iya, masih muda semua. Artinya mereka punya mesin itu masih ori gitu loh. Masih ori, betul. Iya, masih original. Turun, belum pernah di. Iya, betul. Kenapa saya katakan begini? Jadi saya lihat ketika saya berikan ini sih bukan memberikan pekerjaan. Kalau saya itu bukan memberikan pekerjaan mereka gitu loh. Bukan memberikan pekerjaan. Iya, bukan memberikan mereka pekerjaan, bukan memberikan mereka tugas. Tetapi saya cuma mau senantiasa men-trigger teman-teman saya di sana. Yang kamu bisa itu apa? Gitu loh. Nah, yang kamu bisa itu potensinya teman-teman itu kalau dikaitkan dengan sekolah itu kira-kira untungnya sekolah itu apa gitu loh. Nah, itu saja. Kalau mereka sudah bilang, oh Pak, begini, tapi mereka biasa bilang bukan Pak KS, mereka Bro KS. Gitu ya. Sudah jadi sana Bro KS. Itu mungkin seperti ini. Seperti ini yang bagus kalau untuk di sini jadi gitu. Jadi saya mencoba untuk melihat semua potensi-potensi kawan-kawan guru saya.
Kemudian saya tanyai mereka bagaimana apa yang bisa diberikan. Kalau di kegiatan ini kira-kira yang bisa siapa? Iya, kira-kira yang bisa ini siapa gitu loh. Oh saya karena ini saya buka full. Mungkin cara ini yang mumpuni di SMA Negeri 13 Konawe Selatan ya. Jadi apa yang saya sampaikan pun hari ini itu mungkin tidak mumpuni, tidak pas di sekolahnya teman-teman yang lain gitu. Hanya kebetulan cara saya ini yang itu karena ini berdasarkan dari apa yang saya sudah analisis ketika saya melihat modal guru-guru saya itu dengan jumlah guru yang bersertifikasi berapa, kemudian yang S2 berapa, yang S3 berapa, yang S1 berapa, yang itu yang coba saya analisis gitu, evaluasi. Oh, ini yang bagus saya gunakan, ini yang bagus gitu loh. Berarti Pak Adam itu profiling guru satu-satu dulu. Iya, betul. Kemudian Pak Adam tidak seperti memberi perintah begitu, kayaknya Adam itu memang mendukung dari menggali, biar mereka menggali potensi ya. Betul bro. Dan mungkin ini yang cocok untuk di SMA 13. Di SMA 13. Ya, dengan gaya kepemimpinan Pak Adam, dengan kondisi sekolah Pak Adam. Iya betul. Jadi apa yang saya lakukan itu kemungkinan tidak pas di sekolah lain. Tapi kan mungkin kalau ada yang mau contoh nggak apa-apa juga Pak Adam ya, bisa ya kan ini kan salah satu masukan inspirasi betul, juga ya Pak Adam ya. Karena ini bukan hak cipta ini ya, bukan lagu ya. tidak bisa ditagih Pak Adam. Iya betul. Jangan kita ke MK Pak Adam. Saya tidak akan melakukannya. Terima kasih Pak Adam. Oke Pak Adam, ini kita kembali lagi. Saya tertarik ini dengan prestasi-prestasi. Bagaimana siswa dengan guru itu bisa Pak Adam angkat ya dari sekolah yang tidak ditahu di mana, yang di bawah gunung Pak Adam ya. Iya betul. Siswanya harus turun dari gunung, dipanggil, dicari untuk turun gunung, tapi bisa memberikan prestasi di tingkat provinsi. Iya betul sekali bro. Itu prestasinya apa yang paling membanggakan buat Pak Adam? Di antara prestasi itu pasti ada yang membuat Pak Adam, wah ternyata ini pencapaian siswa-siswaku luar biasa. Iya betul. Ya, bisa diceritakan mungkin pada perjalanannya. Jadi memang di SMA Negeri 13 Konawe Selatan itu memang kalau kita melihat banyak hal-hal unik, hal-hal yang memang juga dimiliki siswa yang berada di kota, dan ternyata mereka juga miliki itu gitu loh. Oh begitu. Iya gitu loh. Tetap ya Pak Adam. Iya pasti gitu kan. Ya karena ini tidak terlepas dari kondisi era keterbukaan sekarang gitu kan, media sosial. Betul, media sosial ya. Tanpa batas sekarang. Betul. Ya. Siswa kita itu kan unik bro. Siap. Selalu ingin mencoba. Kalau yang pas dengan dirinya ya dia ambil. Kalau tidak dia simpan dulu gitu loh. Mungkin belum pas dengan belum pas dengan passionnya yang sekarang. Betul. Bukan dibuang tapi disimpan ya. Iya betul. Jadi kemarin itu ada lomba yang diadakan di salah satu pusat perbelanjaan gitu. Oke. Iya. Anggota saya kebetulan punya kemampuan juga untuk ikut lomba nyanyi, saya bawa di sana gitu loh. Sulawesi Tenggara gitu. Ya alhamdulillah saya bilang tadi mereka dapat juara 2, kemudian dancernya gitu ya. Ternyata anggota-anggota saya siswa-siswa saya itu punya kemampuan itu juga gitu kan. Hanya kan memang selama ini kita guru ya. Iya. Kita guru ini itu selalu menyampaikan ke anak-anak kita, memaksakan keinginannya kita gitu kan. Pola pikirnya kita ya. Kita mau sama kita kalau kita mau mencetak baliho ya spanduk, kita ingin cetakannya dia seperti ini sama 10 sama semua cetakannya gitu karena mau disebar. Sementara anak-anak kita ini kan itu unik gitu. Masing-masing anak punya potensi, punya ini yang berbeda-beda gitu kan. Jadi yang membuat saya agak takjub itu yang tarian dancer modern gitu kan. Oke. Kemudian dicombine sama tari-tari tradisional gitu ya. Jadi tarian etnik gitu kan. Dan ternyata anak-anak saya, siswa saya di Wolasi itu bisa itu gitu. Ya bahkan mendapatkan juara. Luar biasa ini padanya. Siswa dari SMA 13 Koncil, masalahnya ini daerah. Betul bro. Bukan kota tapi bisa menampilkan dan bisa juara 2 untuk tarian dancer modern begitu. Betul. Target saya sih sebenarnya bro itu bukan dapat juara dulu sih sebenarnya. Oke. Iya.
tapi bagaimana mental mereka dididik gitu kan. Jadi ketika naik di atas panggung, karena mereka punya potensi gitu loh. Tapi untuk pengalaman naik di atas panggung gitu kan, dengan ada lighting, kemudian sound yang sudah besar, kemudian view stage dari bawah orang sudah lihat semua, itu kan perasaan bagaimana ketika bro? mereka jadi spotnya, pusat perhatian, pressure-nya kan beda ya. Betul, artis saja bro tuh kalau mau naik atas panggung, bangsa artis ini itu pasti dia cari gerakan-gerakan dulu tuh yang betul, relax. Memang membangun kepercayaan diri mungkin padam. Betul sekali bro. Beda di depan kamera, beda ketika betul. memang betul. Kepercayaan diri mungkin yang penting dan makanya itu yang saya coba memberikan pelajaran buat pengalaman buat mereka. Kalau mau manggung ini, jangan dulu kok orang mau pikir itu mau juara, jangan dulu. Biasa ya padam ya. Jangan dulu orang mau pikir mau juara. Orang bisa saja nyaman di atas panggung, orang bisa goyang, menari, menyanyi, itu sudah kebanggaan yang luar biasa gitu loh. Kemudian siswa-siswa saya didik supaya bagaimana menerima sebuah kekalahan. Oke, iya kan, menerima sebuah kekalahan dan mengajari mereka bagaimana memberikan apresiasi kepada pemenang gitu loh. Luar biasa. Iya, kita harus akui. Oh ya, dia tahu juara satu, tahu dia mempunyai kemampuan. Nah, dua itu juga yang saya coba. Justru kenapa dia juara? Iya, kayak begitu. Iya. Tapi iya, betul. Bapak Adam ini lebih ke mentalitas juga ya, percaya diri anak-anak itu. Iya, betul. Memang soft skill itu yang Pak Adam gali juga ya. Betul bro. Penting itu Pak Adam ya buat Adam ya. Iya, mental. Keywordnya mental betul sekali. Band-band di Kendari itu kualitasnya mumpuni semua loh bro. Begitu Pak Adam. Iya, mulai dari safe band dulu kan. Iya. Safe band, kemudian masuk Bacrit, kemudian masuk Sang Adam. Kayaknya itu anak-anak gitu kan. zaman sekarang nggak tahu ini anak-anak. Oh iya. Kita masih kuliah gitu pada biasanya begitu. Bacrit iya. Betul, Bacrit gitu kan. Sang Adam semua. Bagus-bagus semua. Bagus banget. Bagus semua. Hanya kan yang nantinya akan melemahkan band-band kita ini atau para artis-artisnya Sulawesi Tenggara ini ya biasa attitude gitu loh. Oh iya, attitude. Iya, attitude itu kan dia dari dalam gitu kan. Iya. Bagaimana tiba-tiba euforia jadi artis itu bagaimana ya? Kemudian hilanglah mental itu, mental. Betul. Bagaimana ya adab, etika. Betul. Sehingga ya kita lihat sekarang ya. Dan ini saya kira memberikan pelajaran buat anak-anak kita gitu loh. Skill boleh tinggi, attitude itu penting gitu loh. Oke. Skill boleh tinggi tapi attitude itu penting ya. Iya. Makanya itulah yang saya coba gali buat prestasi siswa saya gitu loh. Karena semua orang punya hak untuk berprestasi. Siswa berhak untuk berprestasi. Tapi anak-anak kadang siswa kita melupakan bagaimana menerima kekalahan. Kemudian anak-anak juga kita biasa kadang tidak mau mengakui kemenangan seseorang. Betul. Gitu, bro. Itu kayaknya luar biasa Pak Adam. Saya menangkap itu bagaimana kita itu mau mengakui kekalahan kita dan juga mengakui orang itu menang ya. Di situ ada ruang belajar akan terbuka mungkin Pak Adam ya. Iya. Wah luar biasa itu sih sebenarnya bro. Itu yang saya mau genjot terus ke teman-teman gitu ya. Memang ada profil pelajar Pancasila di situ ya. Betul. Kan ada tanggung jawab. Ada semua, ada gotong royongnya, semua ada. Gitu. Konek ya Pak Adam ya harusnya. Hanya itu tinggal bagaimana seorang kepala sekolah menyambung gitu. Betul bro. Mengalirkan itu kepada siswa guru ya. Men-trigger gitu kan. Luar biasa. Terima kasih Pak Adam, keren sekali. Sekarang ini Pak Adam, nah setelah kita cerita begini, kan tidak menutup kemungkinan ada kepala sekolah lain di Sulawesi Tenggara ini yang berjumlah ratusan. Mungkin dia itu seperti Pak Adam. Dia punya keinginan berekspresi, ingin menampilkan jati diri, tapi karena dilihat lingkungan sekitar, mungkin kepala sekolah lain kan formal atau lebih seperti kebapakan. Betul. Nah mungkin ada nggak Pak Adam ini pesannya untuk mereka atau ada inspirasinya ya atau kata-kata yang mungkin bisa membuat mencourage mereka ya untuk bisa tampil sebagai dirinya dan mengeksplor lebih dalam kemampuannya untuk sekolah sehingga sekolah ini kayak sekolah Pak Adam. Dia itu unik tapi berprestasi. Seperti itu. Harapannya seperti itu. Kalau masalah bagaimana view kita ya, utamanya buat kepala sekolah, buat teman-teman secara umum lah. Ya silahkan gitu loh.
silakan mengeluarkan kenyamanannya kita gitu lah. Cara bergaul kita, cara penampilan kita. Tapi tidak harus bahwasanya kita fanatik ketika saya punya kesukaan itu seperti ini gitu lah. Jangan fanatik. Ya kita juga harus orang apa, kita juga harus sebagai pribadi yang cerdas gitu ya. Kalau memang lingkungan kita tidak mendukung dengan gaya kita, ya kenapa tidak kita harus rubah gitu loh. Oke. Iya kan? Tetap adamnya fleksibel ya dia ya. Iya, kita fleksibel. Kita tidak jangan memaksakan gitu, karena ya kita hidup ini kan apalagi sekarang gitu ya. Sekarang itu untuk mencari baik saja, walaupun kita berasal dari salah, kalau sudah di voting ya pasti tetap kita salah. Artinya zaman sekarang gitu sebagiannya kita sudah benar, tapi kalau dalam rapat kita voting ya kita tetap salah gitu loh. Jadi sama seperti yang kita bilang, bro. Siap. Kita fleksibel saja lah. Iya, kita fleksibel. Kalau memang dibutuhkan itu ya kita berpenampilan seperti ini, kita bergaya berpikir seperti ini gitu loh. Kita gaya mengajarnya kita seperti ini. Sepanjang itu apa yang kita lakukan merupakan suara gitu loh, pilihan dari orang-orang di sekitar kita gitu loh. Berarti apa yang kita lakukan merupakan suara. Iya, dan pilihan dari orang-orang di sekitar kita. Itu tetap memperhatikan lingkungan. Tetap. Fleksibilitas luar biasa. Iya, seperti itu kalau saya kira. Jadi silakan berekspresi, mau gaya penampilan bagaimana, berbicara bagaimana, berpikir bagaimana, tapi tetap melihat beberapa hal, aset-aset atau modal-modal yang berada di lingkungan kita gitu. Dari tinjauan budaya bagaimana, agamanya itu juga dia bagaimana, kemudian dari politiknya juga bagaimana, kemudian finansial dengan bergaya begini, finansialnya juga kita harus pikirkan juga bagaimana, kan begitu bro. Iya bro. Jadi ditempatkan lah fleksibel gitu kan kalau saya. Kalau pada bilangnya profiling di awal dulu ya. Iya. Memang kembali harus itu dulu bro. Betul. Banyak sekali poin kunci yang Pak Adam berikan juga, ini luar biasa Pak Adam ya. Kiat-kiatnya ya. Berbagi saya kira. Berbagi. Iya, kita berbagi. Siapa? Saya suka berbagi, apalagi dibagi tuh. Segera. Siap. Ada kafe. Oke Pak Adam, ini kan yang menyaksikan ini bukan hanya guru, bukan hanya kepala sekolah juga, tapi banyak juga mungkin siswa atau yang mungkin waktu seusia Pak Adam waktu muda kan ya. Lihat oh ternyata kepala sekolah bisa gini, oh ternyata kepala sekolah juga bisa lahir dari seorang IO, seorang penggemar musik, anak band ya. Nah seandainya Pak Adam ini bisa diputar balik ya. Kalau bisa berbicara ini ke versi mudanya Pak Adam ya. Pak Adam ketemu dengan yang masih muda ya. Yang masih gaul ini ya. Mungkin lagi menyanyi di panggung, tiba-tiba Pak Adam naik. Hei kau, apa yang ingin Pak Adam sampaikan kepada diri Pak Adam? Ke diri saya? Yang masih muda ini, ya. Kalau saya, yang paling penting ya, fokus, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Gitu. Begitu Pak Adam ya. Itu saja yang saya mau sampaikan. Penting sekali itu berbuat baik ke orang tua ya. Karena saya sampai sekarang ya saya rasa sampai sekarang ini gitu loh. Saya menjadi seorang guru ya. Saya seorang guru itu berkat kedua orang tua saya gitu loh. Saya paksa diri saya untuk jadi seorang penyiar, voice over, MC, kemudian hidup di dunia entertain, bro. Itu tidak bisa gitu loh. Saya anggap dulu begini, saya tidak akan dapat lagi ini gitu loh. Saya tidak akan dapat lagi ini. Saya jadi MC, saya jadi penyanyi, saya jadi teater, mengedit, saya tidak akan dapat lagi karena saya punya orang tua halangi saya. Itu salah kawan, bro. Salah, bro. Malah ini yang saya dapatkan, ternyata memang kita punya orang tua. Cita-citanya itu bro, dia kasih jadi kita jadi guru dulu. Ini yang kayak seperti ini ya, ini dia berputar dia ini. Ternyata saya pakai gitu loh. Iya mengedit suara. Sekarang saya pakai ketika saya membuat video pembelajaran gitu. Kemudian membuat naskah drama apa semua dulu yang kita membuat di sanggar seni gitu. Itu dipakai lagi sekarang di sekolah. Kalau guru-guru bro membuat skenario pembelajaran untuk ini kita pakai, ini terpakai semua. Jadi salah itu kalau seandainya dulu saya bilang ini orang tua saya dia larang saya mau jadi seperti ini, itu salah bro, salah.
Salah sekali. Iya. Kita yakin yang kita kerjakan dulu secara tulus, apa semua kita punya hobi, dia akan berputar, bro. Dia akan begitu ya padanya. Akan kembali juga. Iya, betul. Orang tua itu dia tahu juga itu. Iya, betul. Ada pakemnya semua. Dan sehingga mungkin saya jadi guru, sehingga media-media pembelajaran itu yang saya gunakan dulu. Betul. Iya kan, kalau sekarang kalau kamu buat baliho, spanduk, saya punya pekerjaan dulu. Dulu kalau kamu buat website sekolah, toh, bro. Dulu kan saya buat website radio gitu. Dipakai juga sekarang juga di sekolah. Ternyata skill itu memang tidak akan ada skill yang sia-sia ya Pak. Iya. Jadi jangan pernah bilang orang tua kita itu dia halangi kita punya hobi, kita punya cita-cita dulu. Jangan, tidak salah. Ini versi saya, bro. Betul ya. Karena saya rasakan ini berputar. Dunia editing apa semua saya pakai sekarang itu untuk men-trigger siswa saya di sekolah, men-trigger teman-teman guru gitu, men-trigger guru-guru mata pelajaran di sekolah. Itu sih saya sebenarnya, bro. Itu yang perlu saya katakan. Jangan sampai dengan salahnya kita beride menganggap bahwasanya orang tua kita melarang ini, kita membuat kita durhaka gitu loh. Iya, sehingga menutup jalan kita menuju ke apa yang kita inginkan gitu, bro. Kalau saya sih begitu, bro. Iya, ternyata memang ya Pak Dam ya, orang tua itu kita tidak boleh. Anak muda zaman sekarang kan gitu ya. Betul. Orang tua terlarang. Bagaimana dengan orang tua itu ketika apalagi masa remaja? Betul. Seperti orang tua itu penghalang, ternyata ada hikmah semua di balik itu, akan kembali ke situ juga. Betul, bro. Kita kan apa ini? Masih anak-anak tuh kita ingin seperti lagunya ini itu. Kita ingin seperti lagunya Lastel. Walau mina saat ini gitu, kayak begitu. Gitar. Kayak begitu. Jadi selalu seperti itu. Kita ini anak-anak begitu, ingin menyamakan dirinya dengan seperti ini. Iya, sehingga berbagai cara yang dia buat sehingga dia tahu kayak begitu, bro. Jangan menyesal lah nanti ketika tidak ada orang tua baru kita ada juga. Saya itu seperti saya yang rasakan begitu, bro. Terasa memang kalau sudah Iya, siap. Karena kau dulu Dam begini dulu kau Dam di. Iya. Kau di mana sekarang Dam? Saya di pemerintahan. Oh iya di. Terus apa? Guru. Bisanya tidak nyambungnya ini. Begitu, bro. Itu, bro, karena ternyata itu yang membuat Pak Adam ini unik dan iya. Aura baru dalam pendidikan. Kalau bagi kami ya Pak Adam ya, bagi kami ya. Oh iya. Pak Adam janganlah suka merendah terus. Oh tidak bro. Saya beginilah saya. Oke Pak Adam, terakhir ini. Sip, ya. Terakhir ini. Gaya Pak Adam itu nyentrik sekali dan gaya Pak Adam itu unik. Apa makna sukses dalam pendidikan bagi seorang Adam? Makna sukses ya versi saya ya. Yoi. Saya ketika pola pikir dan tindakan yang dibuat dalam proses itu sesuai dengan keinginan kita. Walaupun dia tidak berhasil ataupun dia berhasil, nah itu yang saya bilangi sukses gitu loh. Pola pikir, tindakan dalam bentuk proses. Dia mau berhasil, tidak berhasil, itulah sukses gitu. Luar biasa. Ambil pelajaran dari situ. Keren sekali Pak Adam. Proses ya. Mau berhasil atau tidak, tapi pola pikirnya itu ya. Ya seperti itulah. Luar biasa sekali. Mungkin itu bisa jadi masukan, inspirasi buat kita semua dari seorang Pak Adam, Kepala Sekolah SMA 13 Konsel. Oke Pak Adam, terima kasih banyak. Mungkin nanti kita bisa jalan-jalan ke sekolah. Siap. Pak Adam harus membawakan sebuah lagu. Oh iya. Lagu apa ya kira-kira ya? Oke, terima kasih. Sudah jumpa kembali hari ini dan kita harus mengakhiri dulu Pak Adam ya. Sekian dan terima kasih sudah bergabung di Pojok Rindu.